Hello guys, welcome to dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video di channel ini. Mereka mengajak si Lise Pahler ini, dia datang melewati Small. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau menceritakan tentang kisah yang terjadi di California, Amerika Serikat. Kisah yang menimpa remaja-remaja yang harusnya menjadi penerus bangsanya gitu ya, tapi terjerumus oleh pergaulan yang gak karu-karuan, bahkan sampai mengorbankan nyawa orang lain. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video di channel ini. Kisah ini terjadi pada tahun 1994. Saat itu seperti normalnya ya, anak-anak muda itu kan suka berkumpul kemudian melakukan kegiatan apa gitu kan. Nah, di California ini, tepatnya di daerah Arroyo Grande, itu ada 3 orang pemuda yang bernama Joseph, Jacob, dan Royce. Memang daerah mereka ini, Arroyo Grande ini, terkenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi pada saat itu guys. Mereka bisa mencapai 100 lebih kejahatan dalam 1 tahun itu dari penduduk yang hanya sekitar 14.000. Jadi itu presentasinya tinggi banget ya. Mereka menyalurkan ya energi mereka ini pada jalur musik, jalur seni. Sebenarnya kan bagus ya. Cuman memang tahun 90-an itu masih banyak grup-grup musik cadas, heavy metal, death metal. Itu grup-grup yang nggak hanya musiknya yang bledak-bledak gitu ya, tapi juga nadanya, liriknya itu lirik-lirik tentang kejahatan gitu loh, lirik tentang ajakan pembunuhan, ajakan kekerasan, kejahatan, ajakan untuk memuja setan. Dan banyak banget sih grup-grup itu. Salah satunya adalah grup musik Slayer. Dan grup musik Slayer ini adalah grup pujaan mereka bertiga. Jadi istilahnya mereka membentuk grup ini dengan berpatok ya, atau berkiblat kepada grup Slayer ini. Saat itu si Jacob ini berusia 16 tahun, kemudian si Royce berusia 17 tahun, dan Joseph berusia 16 tahun juga. Mereka ini rajin guys, latihan musik gitu ya, sampai mereka jalani selama setahun nih. Jadi baru nih emang grup musiknya ya. Di samping itu, kehidupan sehari-harinya mereka juga udah terjumus kepada narkoba sih. Mereka sering mabuk-mabukan, minum-minum pil dan ngeganja gitu. Jadi udah nggak bener deh. Setelah mereka menjalani kegiatan musik itu, rupanya mereka merasakan tidak ada kemajuan di band yang mereka bikin gitu loh. Hingga hal ini pun memunculkan satu ide atau gagasan gila, mungkin seperti itu. Gagasan ini dimunculkan oleh si Joseph. Joseph ketika itu sudah mulai mempelajari, memperdalam musik dari Slayer, sampai dia menemukan di lirik-lirik Slayer itu ada seperti kata-kata sadis tadi ya, dan kata-kata ajakan untuk pemujaan setan. Jadi seperti okultisme gitu. Setelah itu dia rupanya tertarik, dan semakin tertarik hingga dia mempelajari terus sampai mengikuti komunitas-komunitas pemujaan setan secara online. Di situ banyak cara-cara agar gimana caranya kita lebih baik, terus cara-cara pemujaannya. Kemudian dia memberitahukan hal ini kepada kedua temannya yang lain. Akhirnya Royce dan Jacob ini terbawa oleh ajakan dari Joseph untuk masuk ke sekte pemujaan setan. Disitulah mereka mulai semakin terjerumus kagak jelas. Mereka nggak hanya ngeband, tapi mereka mulai kayak nyolong-nyolongin tulang di makam, kayak mengadakan kegiatan-kegiatan aneh-aneh. Kemudian sampai mereka mendapatkan ada salah satu ayat
Ayat ini mengatakan apabila kamu ingin sesuatu, kamu harus mengorbankan sesuatu untuk si iblis. Jadi rupanya si Joseph ini ingin agar mereka itu dapat bermain dengan lebih hebat gitu loh. Mereka ingin bandnya ini lebih terkenal, lebih cepat terkenal. Setelah mereka cari info lagi lebih jauh, ternyata ada yang harus dikorbankan. Dan yang harus dikorbankan itu adalah manusia, guys. Jadi lebih rincinya itu si iblis menuntut seorang gadis yang berambut pirang, bermata biru, masih muda dan masih perawan. Dari situlah kemudian muncul ide untuk membunuh seorang gadis untuk dipersembahkan kepada iblis. Mereka mencari-cari dari daftar teman-teman mereka ya yang kira-kira memenuhi kriteria tersebut. Sampai kemudian Jacob ini menemukan teman sekolahnya sendiri yang bernama Ellis Pahler berumur 15 tahun. Cocok banget kriterianya. Dia masih perawan, rambutnya pirang, matanya biru. Ternyata Ellis Pahler ini adalah juga teman dari si Jacob. Mereka satu tempat rehabilitasi ketergantungan narkoba dan alkohol. Jadi Ellis Pahler itu meskipun masih muda juga ya, cantik loh, umur 15 tahun, tapi dia rupanya pecandu obat-obatan dan alkohol juga, makanya direhabilitasi. Sedangkan dengan si Royce, si Ellis ini nggak kenal guys, mereka kan belum pernah bertemu. Nah, mereka merencanakan untuk membunuh si Ellis. Mereka atur rencana, tapi sebenarnya mereka ini ragu-ragu ya, takut gitu mungkin ya, karena mereka belum pernah melakukan perbuatan seperti itu sebelumnya. Hingga mereka mengajak satu teman lagi. Jadi di luar grup band mereka omong-omongin gitu, mereka pengaruhi sampai si temannya yang baru itu mau untuk melakukan rencana pembunuhan terhadap si Ellis Pahler. Pada bulan Juni tahun 1995 itu adalah hari di mana mereka berencana untuk membunuh si Ellis. Mereka mengajak si Ellis untuk jalan-jalan bersama ke daerah hutan kayu putih yang bernama Nipomo Mesa di sekitaran California itu. Nah, di daerah hutan itu ada sebuah jurang yang cukup curam gitu. Mereka berhenti di pinggiran jurang itu. Setelah itu mereka semua turun dari mobil. Temannya yang di luar band tadi itu turun ke bawah jurang. Pura-pura dia mau mencari sesuatu atau ngapain gitu ya. Pokoknya dia turun ke bawah jurang. Nah, setelah turun, temennya ini yang dari bawah, yang udah di bawah ini nyuruh si Ellis ini untuk nyusul turun ke bawah. Dia bilang, ada sesuatu di sini. Kamu turun deh, Ellis. Setelah itu kan Ellis yang nggak berpikiran apa-apa ya, nggak punya pikiran buruk karena mereka kan teman baik gitu. Si Ellis pun turun ke bawah jurang. Sesampainya di bawah jurang, si Jacob yang dari atas ternyata sudah menyiapkan pisau, guys. Dia udah menyiapkan pisau yang digunakan untuk membunuh si Ellis. Pisau itu dilemparkan ke bawah ke arah teman laki-lakinya itu kan. Setelah itu teman laki-lakinya yang di bawah menerima pisau itu. Setelah menerima pisau dia bengong. Nah, si Jacob, si Joseph itu neriakin temennya itu yang di bawah, ayo lakukan, bunuh dia, lakukan. Temennya itu bukannya ngebunuh si Ellis, dia malah diam, bengong, terpaku. Jadi rupanya dia takut ya, kayaknya dia takut gitu atau ragu-ragu, dia nggak berani melakukannya. Dan bodohnya ya, si Ellis itu bukan menganggap itu adalah usaha pembunuhan gitu loh. Dia malah menganggap bahwa itu adalah candaan, kayak ngeprank gitu, bercanda gitu. Makanya mereka teriak-teriak suruh membunuh, yang mau dibunuh ini si Ellis malah ketawa-ketawa. Dan memang akhirnya pada hari itu pembunuhan tidak jadi dilakukan. Mereka berdua pun akhirnya naik lagi ke atas kemudian berangkat pulang. Setelah percobaan pembunuhan itu ya, mereka bertiga ini pun menyusun rencana baru. Gimana nih caranya menghabisi si Ellis ini? Mereka akhirnya berencana untuk melakukannya sendiri, tidak mengajak orang lain. Sampai akhirnya rencana itu kembali dicoba atau dilaksanakan pada tanggal 22 Juli tahun 1995.
Pada saat itu malam hari ya, si Jacob ini menelpon ke Alice kan. Alice saat itu sedang nonton di ruang keluarganya tuh sama bapak dan ibunya malam-malam. Mendapatkan telepon, kebetulan Alice yang ngangkat. Setelah itu Jacob bilang, Alice kita pesta-pesta yuk, nih gua punya ganja nih. Si Alice ini mau-mau aja guys. Dasar sama-sama error ya, mau-mau aja. Jadi setelah dia nutup telepon, dia bilang ke orang tuanya, Pak, Bu, aku mau ke kamar mau tidur dulu. Setelah itu si Alice pun menuju kamar dan dia menyelinap keluar lewat jendela. Si Jacob dan si Joseph sama si Casey, mereka itu sudah menunggu di mobil di tidak jauh dari rumah si Alice. Kemudian mereka pun berangkat menuju ke hutan Nipomesa yang berada di dekat California tadi. Cuman kali ini mereka tidak di jurang itu, tapi mereka langsung masuk ke dalam hutan dan mencari tempat sepi. Sesampainya di tengah hutan, mereka pun bikin api unggun kecil-kecilan. Kemudian mereka ngobrol dan mulai mengkonsumsi asap surga ya, asap neraka. Kemudian setelah mereka semua ini udah rada-rada teler ya, si Jacob tiba-tiba berdiri. Dia kemudian jalan dan membelakangi si Alice. Kemudian Jacob ini mengeluarkan ikat pinggangnya. Saat dikeluarkan ikat pinggang, kemudian dijeratkan ke leher dari Alice yang sedang duduk di tanah. Jek, kakinya dijejekkan ke tengkuknya, tarik set gitu. Kan kecekik ya si Alice, langsung merontak. Begitu Alice merontak, si Royce langsung mendekati si Alice, megangin tangannya, dipegangin biar nggak bisa merontak. Sedangkan si Joseph dia langsung bangkit dengan pisaunya guys, langsung mendatangi itu si Alice, kemudian langsung ditancapkan pertama ke lehernya. Jerat. Setelah itu gantian si Jacob sama si Royce nancelpin pisau ke tubuh dari Alice. Jak. Jadi pada saat mereka nancepin itu ya pisau itu, si Alice ini nangis guys. Terus dia nyebut-nyebut nama Tuhan, berdoa mungkin ya. Dan dia berteriak-teriak memanggil ibunya. Jadi dia teriak-teriak memanggil ibunya sembari pisau ini terus menghujami tubuhnya. Akhirnya Alice pun meninggal dunia. Tapi setelah si Alice meninggal dunia ya, rupanya kekejaman dari 3 orang ini tidak berhenti di situ saja guys. Mereka melanjutkan dengan memperkosa Alice secara bergantian. Dan itu dilakukan sampai ke subuh, sampai ke pagi hari. Kemudian setelah itu mereka mencari tempat persembunyian, maksudnya tempat untuk menyembunyikan jasad dari Alice. Kemudian mereka meninggalkan lokasi. Kemudian beberapa hari setelah kejadian itu ya, ini memang dasar anak-anak muda ya, cari perhatian, pengen dibilang hebat gitu. Ini anak-anak bodoh sih. Mereka malah ngomongin itu, malah ngasih tahu itu ke teman-teman sekolahnya guys. Gua baru ngebunuh nih si Alice. Si Alice ada di hutan. Dan untungnya teman-teman sekolahnya itu kagak ada yang percaya. Mereka nganggap mereka bertiga ini hanya bercanda aja gitu. Terus lebih sadisnya ya, mereka bertiga ini setelah hari pembunuhan itu, mereka datang lagi ke tempat di mana menyembunyikan tubuh si Alice. Mereka datang lagi, besoknya datang lagi, ngapain coba? Buat merkosa Alice lagi. Jadi melakukan hal nekrofilia ya, bercinta kepada mayat itu mereka lakukan terus menerus. Mereka lakukan sampai si Alice ini badannya mulai mengeluarkan bau busuk, baru mereka berhenti. Sementara itu keluarga dari Alice ini jelas kebingungan, mereka resah, mereka mencari anaknya ini sampai gak ketemu loh guys. Dicari sampai seminggu, sebulan, sampai akhirnya kan jenazah dari Alice ini ketemu 8 bulan kemudian. Tapi memang dalam masa 8 bulan pencarian itu ada satu peristiwa lagi yang terjadi guys. Jadi sebenarnya si Royce ini ya, salah satu anggota itu, dia mengalami trauma, mengalami ketakutan sendiri setelah membunuh si Alice. Jadi dia selalu dibayang-bayangi, dihantui oleh bayangan dari si Alice.
Akhirnya dia nggak kuat, stres, dan dia mulai merasakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang salah. Dan itu diutarakan kepada teman-temannya, si Jacob sama si Joseph. Dia bilang ke temennya, guys, gua kayaknya nggak mau lagi deh ikutin aliran sesat. Jadi dia mau keluar dari aliran setan itu. Di samping itu dia juga mengajak si Jacob sama si Joseph ini untuk mengakui perbuatan mereka ke kantor polisi. Kan si Jacob sama si Joseph ini kaget ya. Gila, kalau dilaporin kita semua bisa dipenjara seumur hidup nih, kalau nggak dihukum mati. Akhirnya keluarlah kata-kata yang mengerikan dari mulut Jacob. Dia bilang, kalau begitu si Ellis ini bukanlah satu-satunya orang yang akan kita habisi. Masih ada satu orang lagi. Dia mengatakan itu sambil menatap tajam mata dari si Royce. Si Royce langsung, oh pasti dia kan. Gila, takut banget. Akhirnya dia pun kembali. Kemudian justru ancaman dari si Jacob ini membuat dia bertekad bulat untuk melaporkan hal ini ke polisi. Polisi mendapatkan laporan dari Royce. Mereka langsung mempercayainya dan minta menunjukkan di mana letak jenazah dari Ellis ini disembunyikan. Si Royce pun membawa ke hutan Mesama Como tadi, California, dan menunjukkan di mana jenazah dari Ellis. Saat ditemukan jenazah Ellis ini udah membusuk ya, udah nggak karu-karuan, bau, udah hancur lah gitu. Tapi mereka membawanya ke rumah sakit kepolisian untuk dilakukan visum. Menurut ahli patologi kepolisian, mereka menyimpulkan bahwa luka pisau yang menancap di tubuh Ellis ini berjumlah 12 tusukan. Cuman 12 guys ya. Dan ke-12 luka tusukan itu tidak ada satupun yang mengenai bagian vital atau bagian fatal dari tubuh si Ellis. Jadi si Ellis ini meninggal bukan karena tusukan pisau sebenarnya, tapi meninggal karena kehabisan darah akibat tusukan pisau. Ya akibat tusukan pisau berarti gimana sih? Oh ya seperti itu ya. Jadi dia kehabisan darah setelah ditusukin tuh dia belum meninggal. Bahkan pada saat diperkosa itu dia belum meninggal. Kemudian polisi pun langsung menangkap mereka bertiga. Jadi tiga-tiganya dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, kemudian sampailah ke tahap persidangan. Dalam satu wawancara ya, memang otaknya kan si Joseph Fiorella ini sebenarnya yang ngajakin teman-temannya gabung sekte setan itu kan. Nah dia memang bilang bahwa apa yang dia lakukan ini adalah karena bisikan setan gitu loh. Karena mereka emang benar pengen terkenal, makanya melalui jalan pintas dengan mengorbankan manusia untuk iblis. Dari kata-katanya jelas menunjukkan bahwa dia ini psycho ya, orang gila gitu loh. Masa percaya yang gituan. Mereka bertiga di pengadilan divonis dengan hukuman 25 tahun dan hukuman penjara seumur hidup. Yang 25 tahun ini buat si Royce yang mengaku kan, bersaksi, semua detail dikasih tahu ke polisi itu, makanya dia dapat keringanan hukuman. Oh ya satu lagi ya, dalam pengadilan itu si Joseph ini memberi kesaksian bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap Ellis ini karena terinspirasi dengan lirik lagu dari grup band Slayer. Hingga pengakuan itulah yang akhirnya membuat orang tua dari Ellis ini untuk menuntut grup band Slayer. Mereka kemudian benar-benar menuntut grup band ini pada tahun 1996 dengan tuntutan bahwa grup band ini dalam lirik-liriknya mengajak cara-cara untuk membunuh, menguntit, memperkosa, dan melakukan hal nekrofilia kepada orang lain. Orang tuanya menganggap bahwa hal itulah yang menyebabkan anak mereka diperlakukan dengan sesuai yang ada di lirik grup band tersebut. Tapi sayangnya pengadilan memutuskan bahwa tidak ada hubungannya antara lirik lagu itu dengan pembunuhan yang telah dilakukan. Hingga pengadilan tidak mengabulkan tuntutan mereka. Tapi kedua orang tua ini tidak menyerah guys. Mereka melakukan lagi tuntutan yang kedua. Kali ini tuntutannya adalah mereka dianggap telah menyebarkan kata-kata kebencian, kata-kata kesadisan kepada anak-anak muda.
Tapi lagi-lagi hal tersebut ditolak oleh pengadilan. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada hubungannya gitu lirik lagu yang sadis-sadis itu, ajakan-ajakan seperti itu dengan kelakuan generasi muda? Kalian tulis pendapat kalian di komentar ya. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you and see you.